Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Saya Fadia Khairunisa, NIM 2012111002 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. Saya akan menarasikan materi mengenai pemikiran kalam dari Harun Nasution. Yang pertama adalah biografi dari Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa 23 September 1919. Ia lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ayahnya, Abdul Jabbar Ahmad, adalah seorang ulama yang mengetahui kitab-kitab Jawi, dan ibunya adalah anak seorang ulama asal Mandailing yang semarga dengan Abdul Jabbar Ahmad. Pendidikan dari Harun Nasution. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah Belanda HIS. Selama 7 tahun, Harun Nasution belajar bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan di HIS. Dia belajar dalam lingkungan disiplin yang ketat. Di lingkungan keluarga, Harun memulai pendidikan agama dari lingkungan keluarganya dengan belajar mengaji, salat, dan ibadah lainnya. Beliau meneruskan ke MIK atau Modern Islamitische Quick School di Bukit Tinggi pada tahun 1934. Ia meneruskan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Mesir. Sambil kuliah di Al-Azhar, beliau kuliah juga di Universitas Amerika di Mesir. Pendidikannya lalu dilanjutkan ke McGill, Kanada pada tahun 1962. Setiba di tanah air pada tahun 1969, beliau langsung terjun dalam bidang akademisi, yakni menjadi dosen di IAIN Jakarta, IKIP Jakarta, dan kemudian juga pada Universitas Nasional. Yang selanjutnya mengenai pemikiran dari Harun Nasution. Yang pertama yaitu peranan akal. Harun Nasution memilih problematika akal dalam sistem teologi Muhammad Abduh sebagai bahan kajian disertasinya di Universitas McGill, Montreal, Kanada. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution menulis demikian: akal melambangkan kekuatan manusia, karena akal manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah lemah pula lah kesanggupannya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Dalam sejarah Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, akan tetapi dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam sendiri. Pemikiran akal dalam Islam diperintahkan Al-Quran sendiri. Bukanlah tidak ada dasarnya apabila ada penulis-penulis, baik di kalangan Islam maupun di kalangan non-Islam, yang berpendapat bahwa Islam adalah agama rasional. Yang kedua, yaitu mengenai pembaharuan teologi. Pembaharuan teologi yang menjadi predikat Harun Nasution pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam Indonesia dan juga di mana saja adalah disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Pandangan ini serupa dengan pandangan modernis lain pendahulunya, yaitu Muhammad Abduh, Rashid Ridho Al-Afghani, Syed Amer Ali, dan yang lainnya, yang memandang perlu untuk kembali kepada teologi Islam yang sejati. Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dalam teologi fatalistik, irasional, predeterminisme, serta penyerahan nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan. Dengan demikian, jika hendak mengubah nasib umat Islam, menurut Harun Nasution, umat Islam hendaklah mengubah teologi yang bersifat free will rasional serta mandiri.
Tidak heran jika teori modernisasi ini selanjutnya menemukan teologi dalam hasanah Islam klasik sendiri, yakni teologi Mu'tazilah. Yang ketiga, mengenai ajaran Islam yang bersifat pengembangan. Dalam pemikiran Islam, baik di bidang filsafat dan ilmu kalam, apalagi di bidang ilmu fikih, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal tetap tunduk kepada teks wahyu. Teks wahyu tetap dianggap benar. Akal dipakai untuk memahami teks wahyu dan tidak untuk menentang wahyu. Akal hanya memberi interpretasi terhadap teks wahyu sesuai dengan kecenderungan dan kesanggupan pemberi interpretasi. Yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam sebenarnya bukan akal dan wahyu, tetapi penafsiran tertentu dari teks wahyu dengan lain dari teks wahyu itu juga. Jadi, yang bertentangan sebenarnya dalam Islam adalah pendapat akal ulama tertentu dengan pendapat akal ulama yang lainnya. Menurut Harun Nasution, ajaran Islam harus dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ajaran Islam yang bersifat dasar dan absolut, yang dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama, tidak boleh ada dalam pemikiran Islam bahwa Allah tidak ada. Yang kedua, tidak boleh ada kesimpulan dalam pemikiran Islam bahwa Al-Quran bukan wahyu. Yang ketiga, tidak boleh ada kesimpulan dalam pemikiran Islam bahwa Muhammad bukan Rasul Allah. Yang keempat, yaitu yang terakhir, tidak boleh ada kesimpulan dalam pemikiran Islam bahwa hari akhir tidak ada. Malaikat menjadi perdebatan orang, takdir dan ikhtiar juga menjadi masalah dalam sejarah pemikiran Islam. Jadi, jika ada pemikiran Islam yang menyimpang dari keempat hal tersebut, maka itu bukan lagi merupakan pemikiran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang bersifat pengembangan. Dalam pemikiran teologi Islam modern, seorang muslim dirangsang untuk berpikir rasional, yakni pemikiran Islam yang tidak takut pada falsafat, tidak merendahkan kemampuan akal, tidak sempit dan tidak dogmatis atau mengikuti. Meski terkadang terjadi goncangan-goncangan pemikiran ketika mendiskusikan ilmu kalam, filsafat Islam, tasawuf, dan pembaruan dalam Islam. Ketika sudah memiliki pendirian bahwa paham Jabariyah dan lawannya, Qadariyah adalah dua paham yang salah, dan meyakini adanya paham ketiga, yaitu paham kasab, yang diyakini benar, yang posisinya berada di tengah Jabariyah dan Qadariyah. Selama hidupnya, Harun Nasution menghasilkan beberapa karya tulis, yang diantaranya yaitu yang pertama, Islam, buku yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, yang diterbitkan pada tahun 1974. Yang kedua yaitu buku yang berjudul Akal dan Wahyu dalam Islam pada tahun 1986. Yang ketiga, Falsafat dan Mistisisme dalam Islam yang diterbitkan pada 1978. Dan yang keempat, Teologi Islam, aliran-aliran, sejarah, analisa, dan perbandingan diterbitkan pada tahun 1977. Yang kelima, Pembaharuan dalam Islam, sejarah pemikiran dan gerakan pada tahun 1978. Yang keenam, buku yang berjudul Falsafah Agama yang diterbitkan pada tahun 1978. Dan yang ketujuh ada buku berjudul Islam Rasional yang diterbitkan pada tahun 1995. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.